Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 di Sulawesi Tenggara dengan 4 jalur penerimaan, yakni domisili atau tempat tinggal, prestasi, afirmasi, dan mutasi telah berakhir. Dan saat ini siswa baru tengah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA, SMK sederajat. Secara umum di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terkhusus di Kota Kendari, sekolah favorit masih saja menjadi patokan sebagian orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dengan kondisi itu berdampak pada beberapa sekolah menengah atas di Kota Kendari belum memenuhi jumlah siswa baru yang telah diberikan kuota oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Salah satunya di SMA Negeri 12 Kendari yang baru 4 tahun berdiri. Kepala SMA Negeri 12 Kendari, Sudarso, mengatakan, dari 8 ruangan belajar yang disediakan, hanya 6 ruangan yang terpenuhi siswa baru. Agar 2 ruangan tersebut terpenuhi, SMA Negeri 12 Kendari mengambil alternatif menerima siswa baru melalui jalur offline. Ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah memberikan prasarana pada kami. Ada bangunan, ada 8 kelas. Ada bangunan lab fisika, lab komputer, ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang BK dan MCK. Itu sudah dibangun, alhamdulillah untuk fasilitas itu sudah cukup memadai. Okay. Dan memang yang kami mendesak ini lapangan kami yang belum di paving block, yang tempat kegiatan anak-anak kami. Dan alhamdulillah SMA Negeri 12 Kendari itu walaupun sekolah baru 6 Juni kemarin yang ke tahun yang keempat, tapi kami sudah punya prestasi yang pertama itu kami sekolah yang beragregasi A. Menanggapi fenomena tersebut, pengamat pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Andi Bahrun mengatakan, perubahan penerimaan siswa baru melalui 4 jalur merupakan hal yang maksimal yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna memutuskan rantai sekolah favorit. Hal ini bertujuan agar penerimaan siswa baru adil dan transparan sehingga tidak ada lagi kecemburuan di tengah masyarakat. Profesor Andi Bahrun yang juga Rektor Universitas Sulawesi Tenggara memberikan beberapa solusi dari fenomena sekolah favorit, di antaranya pemerataan sarana pendidikan pendukung, dan juga tak kalah pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ikhtiar tidak cukup hanya dari pemerintah saja, karena pemerintah punya keterbatasan. Sehingga dibutuhkan ikhtiar dari sekolah dalam berinovasi cemerlang dan menciptakan prestasi positif yang bisa menjadi daya tarik orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya. Sebelumnya zonasi, sekarang ini kan 4 jalur ya, yaitu jalur berbasis domisili, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi. Kan sekali lagi tentu Kementerian Dikdasmen ini telah melakukan evaluasi, melihat kelemahan dan juga mungkin banyak keluhan ya bagi sistem penerimaan sebelumnya. Kan tujuannya ini sebenarnya adalah bagaimana penerimaan siswa itu adil dan transparan. Itu poin penting. Yang kedua saya kira kan mungkin zonasi kan mungkin sebelumnya itu ada manipulasi surat keterangan domisili atau tempat tinggal mungkin ya. Nah, kemudian di samping itu kan jangan sampai ada yang putus sekolah gara-gara mungkin pindah dan sebagainya, sehingga muncullah beberapa kebijakan atau mungkin karena persoalan secara ekonomi dan tidak lanjut. Oleh karena itu saya kira dengan kebijakan 4 jalur ini domisili ya seharusnya apabila diterapkan sebenarnya ya tidak ada lagi kecemburuan, harapan kita begitu ya. Tetapi karena menurut saya masih ada muncul kecemburuan karena mungkin masih banyak siswa yang terfokus atau lebih memilih pada satu SMA utamanya wilayahnya yang berdekatan, kira-kira seperti itu. Yang ini mungkin perlu diatur. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.